Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Sania adalah gadis desa yang tinggal bersama ayahnya, yaitu Pak Karta, di sebuah rumah panggung kecil yang terbuat dari kayu. Ibunya telah lama meninggal dunia, dan sejak hari itu, hanya mereka berdua yang bertahan menjalani kehidupan sederhana di desa yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul di ufuk timur, Sania sudah bangun untuk membantu ayahnya. Meskipun hanya bekerja di sawah milik tetangga, Pak Karta tetap bersyukur karena dengan itu, mereka bisa bertahan hidup. Sawah itu bukan miliknya tetapi pemiliknya memperbolehkan Pak Karta menggarapnya dengan sistem bagi hasil. Hasil panen yang ia peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sania sendiri bukanlah tipe gadis desa biasa. Walaupun kehidupannya sederhana, ia selalu memperhatikan penampilan. Ia suka berdandan mengikuti tren pakaian yang sedang populer di media sosial. Dengan gaji hasil pekerjaannya di pabrik garmen sebagai penjahit, ia menyisihkan sebagian untuk membeli kosmetik dan juga baju yang sesuai dengan gaya anak muda zaman sekarang. Sementara hari ini, teman dekatnya sering bercanda tentang kebiasaannya itu. "San, kamu tuh kerja di garmen ya, tapi dandannya kayak model. Kamu ini mau pamer ke siapa sih?" Ujar Arini sambil tertawa. Sania hanya tersenyum. "Ya aku kan bukan masalah pamerin. Aku suka aja. Maksudku ya biar tetap kelihatan segar meskipun capek kerja gitu." Memang kehidupan di desa tidak selalu mudah. Pekerjaannya di pabrik garmen seringkali melelahkan. Ia harus menjahit ratusan potong kain setiap hari dengan target yang ketat. Jika target tidak terpenuhi, gajinya bisa saja dipotong. Namun ia tetap bekerja keras karena sadar bahwa ia adalah satu-satunya harapan bagi ayahnya yang semakin tua. Di desa itu, Sania dikenal sebagai gadis yang ramah dan juga penurut. Meskipun ia suka berdandan, ia tidak sombong atau berlagak seperti anak kota. Ia selalu menyapa orang-orang yang ia temui di jalan, membantu tetangga jika ada yang butuh pertolongan, dan yang paling penting, ia ini sangat menyayangi oleh ayahnya. Singkatnya, suatu hari ketika ia pulang kerja, ia mendapati ayahnya terduduk di kursi kayu di teras rumah dengan wajah pucat. "Pak, Bapak kenapa?" tanyanya dengan cemas. Pak Karta tersenyum lemah. Ini cuma capek saja, Nak. Tadi di sawah panas sekali." Sania tidak langsung percaya. Ia tahu kondisi ayahnya sudah tidak sekuat dulu. Dengan usia yang semakin menua, seharusnya ayahnya tidak bekerja sekeras itu. Namun Pak Karta selalu menolak jika Sania menyuruhnya berhenti. "Ya kalau ayah terus-terusan kerja seperti ini, nanti bisa sakit, Pak," ujar Sania sembari memijat pundak ayahnya dengan lembut. Pak Karta pun menghela nafas. "Tapi San, kalau Bapak tidak kerja, kita makan apa?" Sania terdiam. Ia memang bekerja tetapi gajinya tidak seberapa. Apalagi harga kebutuhan semakin mahal. Kadang ia berpikir untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Namun di desa kecil itu kesempatan kerja sangatlah terbatas. Di sisi lain, ia juga sering mendapatkan perhatian dari beberapa pemuda di desa. Banyak yang tertarik kepadanya karena kecantikan dari Sania. Namun Sania tidak tertarik pada mereka.
Ia lebih fokus pada keluarganya dan juga pekerjaannya. Hingga singkatnya salah satu pemuda yang sering mendekatinya dia adalah Fadil, anak pemilik sawah tempat ayahnya bekerja. Fadil sering datang ke rumahnya dengan alasan mengantarkan hasil panen atau sekedar mampir berbincang dengan Pak Karta. "Sania, kapan ada waktu luang kamu? Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan ke kota," kata Fadil suatu sore ketika Sania baru pulang kerja. Sania pun hanya tersenyum tipis. "Maaf ya Dil, aku lagi sibuk. Aku juga harus jaga bapak di rumah." Fadil mengangguk, tetapi jelas terlihat rasa kecewa di matanya. Ia sudah lama menyukai Sania, tetapi gadis itu tampaknya tidak memiliki perasaan yang sama kepadanya. Hari-hari terus berlalu dan Sania semakin khawatir dengan kondisi dari ayahnya. Hingga singkatnya suatu malam ketika sedang makan bersama, Pak Karta tiba-tiba batuk parah. Nafasnya tersengal-sengal dan wajahnya semakin pucat. "Pak, Bapak kenapa Pak? Bapak nggak apa-apa?" Sania segera menghampiri dan menepuk punggung ayahnya dengan panik. Pak Karta pun menggeleng. "Tidak apa-apa, Nduk. Hanya batuk biasa kok. Bapak sudah sering." Namun Sania tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari cara agar ayahnya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sania pun berpikir keras apakah ia harus mencari pekerjaan lain, ataukah ia harus menerima bantuan dari seseorang. Ia tahu bahwa hidup tidak akan pernah mudah, tetapi ia tidak ingin menyerah. Di tengah dilema itu, sesuatu terjadi yang mengubah hidup Sania selamanya. Setelah melihat kondisi ayahnya yang semakin melemah, Sania merasa hatinya semakin gelisah. Ia sadar bahwa pekerja di pabrik garmen tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan mereka berdua. Apalagi jika suatu hari ayahnya benar-benar jatuh sakit dan membutuhkan pengobatan lebih serius. Di tengah pikirannya yang kalut, ia duduk termenung di teras sambil memandangi bintang-bintang di langit. Sejak kecil Sania memang bercita-cita menjadi seorang desainer. Ia suka menggambar sketsa baju, merancang berbagai model pakaian yang ia impikan. Suatu hari ia bisa dibuat dan dikenakan oleh banyak orang. Namun impian itu terasa semakin jauh karena realitas hidupnya yang keras. "Bapak sudah sakit-sakitan. Apa aku bisa mewujudkan mimpi itu ya?" gumamnya dengan lirih. Namun ia tak ingin menyerah. Ia harus mencari cara agar bisa keluar dari kehidupan yang serba terbatas ini. Yang paling penting, ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ayahnya. Di sisi lain, Sania juga tahu bahwa Fadil, anak pemilik sawah tempat ayahnya bekerja, menaruh hati kepadanya. Namun ia tidak memiliki perasaan yang sama. Selain karena ia memang tidak tertarik, Sania juga sudah memiliki kekasih, yaitu Aldi. Aldi adalah pemuda yang bekerja di kota. Berbeda dengan kebanyakan pemuda desa yang hanya tinggal dan mengandalkan pekerjaan di sawah atau pabrik. Aldi sudah lama mengenal Sania dan mendukung impian gadis itu untuk menjadi desainer. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam yang tenang, Sania bertemu dengan Aldi di tempat biasa mereka bertemu, yaitu sebuah gubuk kecil di pinggir sawah yang menjadi tempat favorit mereka untuk berbincang. Aldi datang dengan wajah serius, seolah memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. "Ada apa, Di?" tanya Sania penasaran. Aldi menarik nafas dalam sebelum menjawab. "Gini San, aku punya kabar baik buat kamu." "Kabar? Kabar baik apa?" "Ini, aku dapat info dari temanku. Katanya ada lowongan kerja jadi ART di sebuah rumah mewah di Bogor. Kerjanya sih gak terlalu berat, tapi bayarnya besar. Jadi aku langsung kepikiran kamu," ujar Aldi dengan semangat. Sania terdiam sejenak. "ART? Maksudnya kerja jadi apa aku?"
Ya, kamu jadi semacam asisten. Ya intinya kamu nanti membantu kayak di sana. Jadi pembantu gitu. Mungkin baju atau yang lainnya. Aku pikir cocok buat kamu, San. Jadi ya, nanti kamu di sana tuh nggak membantu sekedar hanya untuk menyiapkan makanan atau yang lainnya, tapi di sana itu ada kamu juga desain. Kalau kamu kerja di Garmen terus, kamu kapan bisa mewujudkan mimpi kamu? Kamu juga kan dari dulu pengen jadi desainer. Mendengar itu hati Sania bergetar. Kesempatan ini seperti jawaban dari semua doa dan kegelisahannya selama ini. Tapi itu artinya aku harus pindah ke Bogor. Gimana dengan Bapak Al? Tanya Sania dengan nada khawatir. Aldi tersenyum menggenggam tangan Sania dengan lembut. Sania, aku ngerti kamu gak mau ninggalin bapak kamu. Tapi coba kamu pikirin. Kalau kamu tetap di desa, kamu gak akan bisa bantu ayah kamu lebih banyak. Gaji di Garmen saja kan gak cukup buat biaya hidup kalian. Apalagi kalau nanti bapak kamu butuh berobat lebih serius. Sania terdiam. Apa yang dikatakan Aldi memang benar. Selama ini gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari, tanpa ada tabungan untuk masa depan. Jika ia ingin mengubah hidupnya dan ayahnya, ia harus berani mengambil langkah besar. San, aku cuma mau kamu dapat yang terbaik. Aku tahu kamu berbakat. Kamu harus berani ambil kesempatan ini, San. Lanjut Aldi meyakinkan. Sania menggigit bibirnya, pikirannya bercampur aduk saat itu. Antara ingin mengejar mimpinya dan juga rasa takut meninggalkan ayahnya sendirian. Aku butuh waktu buat mikir, Di. Ujarnya akhirnya. Ali pun mengangguk saat itu. Ya sudah, aku ngerti kok. Tapi jangan terlalu lama ya sayang. Kesempatan kayak gini gak datang 2 kali. Kamu jangan khawatir. Aku di sini selalu ada buat kamu. Selalu menyupport kamu. Sania pun memeluk Aldi saat itu. Hingga singkatnya setelah pertemuan itu, Sania pulang dengan hati yang berat. Ia merenungkan semua yang dikatakan oleh Aldi. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk. Hingga keesokan harinya ia mencoba membicarakan hal ini dengan ayahnya. Saat mereka sedang makan pagi, ia dengan hati-hati mengutarakan keinginannya. Pak, aku dapat tawaran kerja di Bogor, Pak. Gajinya lumayan besar, katanya dengan pelan. Pak Karta mengangkat wajahnya menatap putrinya dengan mata penuh kasih sayang. Kerja di Bogor? Itu kan jauh, Nak. Kamu yakin? Sania mengangguk. Aku sih belum yakin sepenuhnya, Pak. Tapi kalau aku tetap di sini, aku gak bisa bantu banyak. Aku pengen kerja yang lebih baik, Pak, supaya bisa bantu Bapak. Pak Karta terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Sania, Bapak selalu ingin yang terbaik buat kamu, Nak. Kalau kamu merasa ini jalan yang baik, Bapak gak akan melarang. Ya. Mata Sania berkaca-kaca. Ia tak menyangka ayahnya begitu pengertian. Namun keputusan ini bukanlah hal yang mudah baginya. Hingga singkatnya beberapa hari berikutnya, Sania pun terus mempertimbangkan tawaran itu. Namun semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh ia sia-siakan. Akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan dan berbicara dengan Aldi lagi, ia memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Langkah besar ini akan mengubah hidupnya. Tapi ia siap. Ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi di depannya. Setelah berpikir panjang dan mempertimbangkan semua kemungkinan, akhirnya Sania memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu. Ia sadar bahwa ini adalah kesempatan langka untuk mengubah hidupnya dan juga ayahnya. Meskipun ada ketakutan dalam dirinya,
Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah yang tepat. Hari itu dengan hati yang berat, Sania menyerahkan surat pengunduran dirinya ke bagian HRD pabrik garmen tempat ia bekerja. Ia merasa sedikit sedih meninggalkan rekan-rekan kerjanya, tetapi mereka semua mendukung keputusannya. "Kamu beruntung, San," kata Arini sahabatnya di pabrik. "Gak semua orang loh dapat kesempatan buat keluar dari kehidupan ini. Aku harap kamu sukses di sana." Sania tersenyum dan memeluk Arini. "Makasih Arin, aku bakal tetap kontakkan sama kamu." Setelah urusan resign selesai, Sania dan Aldi pun segera pergi menemui teman Aldi yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan di Bogor. Mereka bertemu di sebuah warung kopi di pinggir jalan. "Jadi, gimana detail pekerjaannya?" tanya Sania penuh semangat. Teman Aldi yaitu seorang pria bernama Dika. Dia pun menggaruk-garuk kepalanya. "Aduh, sebenarnya aku juga nggak tahu banyak, San. Wong, aku dapat info ini dari internet, bukan dari orang langsung." Sania dan Aldi pun saling berpandangan merasa sedikit ragu. "Loh Dik, kamu yakin ini bukan penipuan?" tanya Aldi mulai curiga. Dika pun menggeleng. "Kalau itu sih aku nggak tahu pasti ya Al, tapi alamatnya jelas kok. Itu rumah orang kaya di Bogor. Aku cuma bantu kasih info saja. Kalau kamu ragu, ya kamu gak usah berangkat deh." Sania terdiam. Ia sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jika ia membatalkan keberangkatannya, maka ia akan menganggur. Dan itu berarti ia malah tidak akan punya penghasilan apapun untuk membantu ayahnya. "Baiklah, aku tetap berangkat," kata Sania akhirnya. Meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa was-was. Aldi menatapnya dengan khawatir saat itu. "San, kamu yakin?" Sania mengangguk. "Aku gak bisa mundur sekarang, Al. Aku harus coba dulu." Hingga singkatnya saat itu dengan berat hati, Aldi pun menerima keputusan Sania. Keesokan harinya ia pun mengantar Sania ke terminal bus. Di sana Sania berpamitan dengan ayahnya Pak Karta yang memeluk putrinya dengan erat. "Kamu hati-hati di sana ya, Nduk. Jangan gampang percaya sama orang. Kalau ada masalah, jangan ragu buat pulang. Ya," pesan ayahnya dengan suara bergetar. Sania mengangguk menahan air matanya. "Iya Pak, aku janji. Doakan terus ya Pak." Setelah berpamitan, ia pun naik ke dalam bus. Dari kaca jendela, ia melihat Aldi dan juga ayahnya melambaikan tangan. Hatinya terasa berat, tapi ia berusaha untuk tetap kuat. Perjalanan ke Bogor memakan waktu cukup lama, karena memang Sania ini berasal dari desa yang cukup pedalaman. Sania menghabiskan sebagian waktunya dengan melihat pemandangan di luar jendela, mencoba menenangkan pikirannya saat itu. Hingga ia yang ketiduran. Singkatnya setelah beberapa jam, akhirnya ia pun tiba di terminal Bogor. Ia turun dari bus sambil membawa koper kecil berisi pakaian dan juga beberapa barang penting. Dengan berbekal alamat yang diberikan Dika, ia pun mulai mencari lokasi rumah itu. Namun karena ia tidak mengenal daerah tersebut, ia harus bertanya kepada beberapa orang. "Permisi Pak, saya mau tanya alamat ini," kata Sania kepada seorang bapak tua di pinggir jalan. Bapak itu pun melihat alamat di kertas yang dipegang oleh Sania. "Oh, ini sih rumah besar di perumahan elit, Neng. Kamu nanti naik angkot nomor 3 ya. Nanti turun di perempatan, terus jalan sedikit ke dalam." "Iya Pak, terima kasih ya Pak." "Ya." Sania mengikuti petunjuk tersebut. Dan akhirnya ia pun tiba di depan sebuah rumah mewah yang sangat megah.
Gerbangnya tinggi dan terbuat dari besi kokoh, dengan taman luas dan kolam renang yang terlihat dari balik pagar. Hatinya berdebar saat ia mendekati pintu gerbang. Ia menekan bel, dan beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya pun membukakan pintu. "Kamu siapa?" tanya wanita itu dengan tatapan tajam. "Saya Sania, Bu. Saya kesini untuk melamar pekerjaan sebagai asisten desain," jawabnya dengan sopan. Wanita itu mengernyit. "Hah? Asisten desain? Siapa yang bilang ada lowongan itu?" "Nah, saya dapat informasi dari teman saya, Bu. Katanya ada asisten desain," jawab Sania dengan ragu. Wanita tua itu pun tertawa kecil. "Di rumah ini gak ada lowongan asisten desain. Yang ada cuma asisten rumah tangga." Sania pun terkejut. "Hah? Asisten rumah tangga?" Ulangnya dengan pelan. Wanita itu pun mengangguk. "Iya, kalau mau kerja di sini ya jadi ART bukan asisten desain." Sania merasa tubuhnya melemas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan yang dijanjikan ternyata berbeda jauh dari ekspektasinya. Namun ia yang sudah terlanjur datang ke sini dan ia tidak punya pekerjaan lain. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dia pun mau tak mau menerima pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Yang penting baginya adalah gajinya yang bisa pastinya untuk mencukupi orang tuanya dan juga bisa menabung untuk menggapai impiannya menjadi seorang desainer terkenal. Hingga setelah dia diam dan setelah dia berpikir mendengar bahwa pekerjaan yang ditawarkan bukanlah sesuai yang dia bayangkan, Sania merasa kecewa dan bingung. Namun ia juga sadar bahwa ia sudah terlanjur datang jauh-jauh ke Bogor. Ia tak mungkin langsung pulang begitu saja tanpa membawa hasil. Sania menarik nafas dalam-dalam saat itu, mencoba berpikir jernih. "Kalau saya mau kerja di sini, emangnya pekerjaannya apa, Bu?" tanyanya hati-hati. Wanita yang tadi membukakan pintu, yang belakangan diketahui bernama Mbok Ija, menatapnya dari atas ke bawah, seolah menilai apakah Sania pantas bekerja di rumah itu. "Ya kamu bakal jadi asisten rumah tangga, tapi tugas kamu khusus buat ngerawat cucu majikan. Namanya Bagas, Mas Bagas. Usianya kira-kira sudah 18 tahun. Jelas Mbok Ija. "Kalau saya sendiri, saya sudah lama kerja di sini. Kalau saya bagian urus Bu Angel. Dia itu majikan utama di rumah ini." Sania merasa sedikit ragu. "Cucunya laki-laki ya, Mbok?" Mbok Ija mengangguk. "Iya, Mas Bagas itu anaknya bandel, urak-urakan, sering pulang tengah malam, kadang juga bawa teman-temannya ke sini. Ya kamu harus tahan lah kalau kamu kerja di sini. Namanya kerja pasti capek dan ada saja halangannya." Sania semakin gelisah, tapi ia tetap ingin melihat situasi di dalam rumah sebelum membuat keputusannya. "Mbok, kalau saya boleh tahu, majikannya Bu Angel ini kerja di mana ya, Mbok?" tanyanya lagi. Boja terkekecil. "Dia kerja di klub malam, makanya rumah ini sering kosong. Dan ya cuma ditinggali sama Mas Bagas. Saya juga jarang berinteraksi sama dia, lebih banyak di kamar." Mendengar itu Sania pun semakin tidak nyaman. Rumah yang hanya dihuni oleh seorang wanita tua yang bekerja di klub malam dan juga cucunya yang berandalan. Bagaimana suasana di dalamnya? Namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. "Baiklah Mbok, kalau boleh saya mau lihat dulu rumahnya," ujar Sania. Mbok Ija pun mengangguk dan membukakan gerbang lebih lebar. Sania melangkah masuk ke halaman rumah yang luas dan tampak megah. Tetapi anehnya, terasa sangat sunyi. Tidak ada suara televisi atau radio, hanya angin yang berembus pelan, menimbulkan suasana yang membuat bulu kuduk sendiri berdiri.
Begitu ia masuk ke dalam rumah, hawa dingin langsung menyergap tubuh Sania. Bukan karena AC, tapi lebih kepada suasana rumah yang terasa tidak bersahabat. Langit-langitnya tinggi, lampu-lampu kristal menggantung di beberapa tempat ruangan, dan perabotannya itu semakin berwarna, menciptakan kesan suram dan juga mencekam. "Ini ruang tamu," kata Mbok Ija berjalan mendahului Sania. Di ruang tamu itu terdapat sofa panjang berwarna hitam dengan meja kaca besar di tengahnya. Foto seorang wanita cantik dengan pakaian malam terpanjang di dinding. Mungkin itu adalah Bu Angel saat masih muda. Sania menelan ludah, ada sesuatu di rumah ini yang terasa tidak nyaman. Mereka pun berjalan lebih dalam ke bagian rumah. Bu Ija kemudian menunjuk ke arah tangga melingkar yang besar dan juga berkarpet merah. "Itu, di atas kamar Mas Bagas. Nanti kalau kamu kerja di sini, tugasmu cuma bersih-bersih di atas. Dan terus kamu harus sudah di sana. Sementara saya di lantai bawah, bantuin Bu Angel kalau dia lagi ada di rumah," jelas Mbok Ija. Sania mengangguk mencoba memahami tugasnya. "Memangnya Bagas biasanya ada di rumah jam berapa, Mbok?" tanyanya. "Ya kalau nggak pagi ya sore, tapi seringnya dia keluar malam. Pulangnya entah jam berapa. Kamu bakal sering nunggu dia pulang," jawab Mbok Ija. Sania merasa ragu tapi kemudian berpikir bahwa pekerjaan ini lebih baik daripada menganggur. Ia butuh uang dan kalau tugasnya hanya mengurus satu orang, mungkin tidak akan sulit. "Baiklah Mbok, saya mau coba kerja di sini," kata Sania akhirnya. Mbok Ija mengangguk. "Ya sudah bagus, kamu bisa mulai besok pagi. Sekarang istirahat saja dulu di kamar. Itu sudah ada disiapkan buat kamu." Sania mengikuti Mbok Ija ke bagian belakang rumah. Ia diberikan sebuah kamar kecil dengan kasur sederhana dan juga lemari tua. Tidak mewah tapi cukup nyaman. Saat malam tiba, Sania mulai merasakan atmosfer rumah itu semakin mencekam. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Meskipun ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Rumah ini memang besar tapi terlalu sunyi. Tiba-tiba saat itu suara motor meraung di luar. Sania mengintip dari jendela dan melihat seorang pemuda turun dari motornya dengan gaya urakan, mengenakan jaket hitam dan celana sobek-sobek. "Itu pasti Bagas," gumam Sania. Tak lama kemudian terdengar suara pintu depan dibanting. Lalu langkah kaki berat naik ke lantai atas. Sania menelan ludah. Ini baru hari pertamanya di sini dan ia sudah merasa tidak nyaman. Tapi ia berusaha menenangkan diri. Aku hanya perlu bertahan demi impianku dan juga ayah," bisiknya pada diri sendiri. Ia berbaring di tempat tidurnya berusaha memejamkan mata. Tapi entah kenapa, ia merasa bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Singkatnya keesokan paginya, setelah menyelesaikan tugas-tugas kecil yang diberikan oleh Mbok Ija, Sania memutuskan untuk keluar sebentar dari rumah itu untuk menghirup udara segar. Rumah itu terlalu sunyi dan juga terasa mencekam, dan ia butuh sedikit waktu untuk menenangkan pikirannya. Saat ia melangkah keluar gerbang, matahari pagi menyapa wajahnya dengan hangat. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menatap sekeliling kompleks perumahan yang dipenuhi rumah-rumah mewah. Meski rumah Bu Angel tampak besar dan megah, suasana di sekitarnya juga terasa agak sepi. Baru beberapa langkah berjalan di trotoar, seorang wanita parubaya yang sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya, tepat di sebelahnya menoleh ke arahnya. Wanita itu tampak ramah, mengenakan daster bermotif bunga dengan rambut dikuncir sederhana. Kamu anak baru ya di rumah Bu Angel?" tanyanya sambil tersenyum. Sania menghentikan langkahnya dan membalas senyum itu. "Iya Bu, saya baru mulai kerja hari ini." Wanita itu pun mengangguk-angguk, lalu meletakkan selang airnya dan berjalan mendekat. Tak lama seorang wanita lain yang lebih muda pun keluar dari rumah itu sambil membawa sampah, lalu ikut bergabung dalam obrolan mereka.
namanya siapa? Tanya wanita yang lebih muda. Nama saya Sania, Bu. Jawabnya dengan sopan. Oh, saya Bu Rina, kata wanita parubaya tadi memperkenalkan diri. Dan ini anak saya, namanya Tika. Sania mengangguk sopan. Senang bertemu Ibu dan Mbak Tika. Mereka pun berbincang sebentar, lalu Tika menatapnya dengan pandangan penasaran. Emangnya kamu kerja jadi apa di sana? Saya jadi ART, Mbak. Jawab Sania dengan nada biasa, meski ia sendiri masih merasa agak aneh dengan kerjaannya. Tika dan Bu Rina pun bertukar pandang sejenak, lalu menatap Sania dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seperti keheranan bercampur rasa khawatir. Berarti kamu jadi ART buat Bagas? Bu Rina bertanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih pelan seolah takut didengar oleh orang lain. Sania pun mengernyit. Iya Bu, emangnya kenapa? Tika yang mendengar melipat tangannya di dadanya, lalu menggelengkan pelan. Kok kamu berani sih? Katanya. Kali ini nada suaranya terdengar lebih serius. Berani? Berani gimana maksudnya, Mbak? Sania merasa semakin bingung. Bu Rina menghela nafas. Ya maksudnya, kamu kan masih muda, cantik. Kenapa kamu mau kerja di situ jadi ART? Soalnya ya, biasanya yang kerja di sana itu gak ada yang tahan lama. Sania mengernyit merasa makin penasaran. Loh, kenapa gak tahan lama, Bu? Bu Rina dan Tika kembali bertukar pandang sebelum akhirnya Bu Rina menjelaskan. Gini, Nak Bagas itu gimana ya? Anaknya tuh aneh, dia bandel, urakan, dan katanya juga sikapnya itu bikin ART yang kerja di sana stres. Sania pun sedikit menelan ludah. Maksudnya gimana ya, Bu? Ya dulu beberapa ART yang kerja di sana tuh gak ada yang betah. Paling kerja beberapa minggu saja, gak sampai sebulan. Ada yang kabur tengah malam, ada yang tiba-tiba resign. Ya pokoknya aneh-aneh deh. Sania menatap mereka dengan kening berkerut. Stres? Kenapa bisa begitu ya? Bu Rina melirik sekeliling, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar lalu berbisik. Ya saya nggak tahu pasti ya Mbak, yang terjadi di dalam rumah itu. Tapi yang jelas, katanya sih Bagas tuh sering bikin masalah. Ya dia tuh pernah beberapa kali gitu ketahuan bikin ribut di lingkungan sini. Polisi juga pernah manggil dia gara-gara bikin ulah. Tapi gak ada yang bisa nyentuh dia karena ada neneknya, Bu Angel, yang selalu pasang badan. Sania mencoba mencerna ucapan mereka. Sejak tadi ia memang sudah merasakan ada sesuatu yang ganjil dari rumah itu, tapi ia belum mengalami apa-apa secara langsung. Mungkin ini hanya rumor. Ia pun tersenyum mencoba menenangkan diri. Kalau gitu, terima kasih ya Mbak, Ibu, sudah mengingatkan. Tapi saya harus kerja. Saya juga butuh uang buat ayah saya di kampung. Ya sudah, kamu semangat ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Setelah berpamitan, ia pun kembali berjalan ke arah rumah Bu Angel. Namun kini pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah benar yang dikatakan oleh mereka? Apa Bagas memang seburuk itu? Dan kalau memang begitu, kenapa Bu Angel masih terus memperkerjakan ART baru untuknya? Sania menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak boleh terpengaruh oleh gosip sebelum melihat sendiri kenyataannya. Dan saat kembali memasuki rumah, ia melihat Bu Ija tengah duduk di dapur, mengupas bawang merah. Mbok, ada apa? Itu Mbok, tadi saya ngobrol sama tetangga sebelah. Katanya
banyak ART yang kepeta yang Mbok kerja di sini gara-gara Mas Bagas. Apa benar, Mbok? Ekspresi Mbok Ija pun sedikit berubah. Ada kilatan sesuatu di matanya, tapi kemudian ia hanya menghela nafas dan melanjutkan pekerjaannya. Ya mereka nggak salah. Bagas itu kan anaknya beda. Kadang baik, ya kadang bikin orang pengen lari. Loh, kenapa Mbok? Ya sudah, kamu lihat saja sendiri nanti. Jawaban itu justru membuat Sania semakin penasaran dan juga sedikit takut. Tapi ia tetap berusaha berpikir positif. Ia tidak ingin menilai seorang hanya karena dari cerita orang lain. Ia akan menghadapi pekerjaannya dengan kepala dingin. Tapi entah kenapa, malam ini ia merasa rumah itu lebih sunyi dari biasanya. Malam itu pun, Sania yang berusaha untuk tidur tetapi rasa gelisah terus menghantuinya. Hawa di dalam kamar yang seharusnya nyaman justru terasa dingin menusuk. Padahal jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Sejak mendengar cerita dari Purina dan Tika tadi siang, pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Ia mencoba mengabaikannya dan memejamkan mata, berharap rasa kantuk segera datang. Namun tepat ketika ia hampir terlelap, suara berdecit halus terdengar dari luar kamar. Sania membuka matanya perlahan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Itu suara pintu yang dibuka dan dari suara langkahnya, sepertinya berasal dari kamar Bagas. Ia menahan nafas berusaha mendengarkan lebih jelas. Langkah kaki itu terdengar pelan. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sesaat kemudian terdengar suara gesekan. Seperti seorang sedang menyeret benda tajam di sepanjang tembok. Sania membeku. Apa yang sedang Bagas lakukan? Ia ingin berpikir positif, mungkin Bagas hanya berjalan menuju dapur untuk mengambil sesuatu. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara gedoran keras tiba-tiba menghantam pintu kamarnya. Duk duk duk. Duk duk duk. Jantung Sania hampir copot. Hei, Sania, kamu tidur? Suara Bagas terdengar dari balik pintu. Suaranya berat, serak, dan terdengar dingin. Sania menelan ludah, tangannya mencengkeram selimut dengan erat. Ia tidak berani menjawab, tidak berani bergerak. Duk duk duk. Gedoran itu semakin keras. Sania bisa merasakan detakan jantungnya berpacu dengan cepat. Kamu tidur ya? Bagas mengulang pertanyaannya, tapi kali ini suaranya lebih pelan, hampir seperti bisikan. Sania pun menutup matanya erat-erat berdoa dalam hati. Jangan buka pintu, jangan buka pintu. Lalu tiba-tiba, semuanya menjadi hening. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara gedoran. Beberapa menit berlalu dan dalam keheningan yang mencekam, dengan tangan gemetar, Sania akhirnya memberanikan diri untuk bangun dari kasurnya. Ia berjalan pelan ke arah pintu dan mendekatkan telinganya. Tidak ada suara apapun di luar. Setelah ragu beberapa saat, ia akhirnya memutar gagang pintu dengan sangat perlahan dan mengintip keluar. Hah? Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Jantungnya masih berdetak dengan cepat, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Dengan langkah pelan, ia pun kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga ke leher dan akhirnya memaksakan dirinya untuk tidur. Keesokan harinya setelah Sania bangun lebih awal dari biasanya, sinar matahari pagi menembus jendela, tetapi rasa mencekam dari kejadian semalam masih terasa di dalam dadanya. Setelah mencuci muka dan mengganti pakaian, ia segera menuju dapur untuk mulai bekerja. Mbok Ija sudah lebih dulu ada di sana sedang menyiapkan teh hangat. Pagi, Nduk. Pagi, Mbok, balas Sania. Mbok Ija menatapnya dengan kening berkerut. Kamu kurang tidur ya? Mukamu kok pucat? Sania ragu sejenak, tetapi akhirnya ia bertanya. Mbok, semalam Bagas keluar kamar ya? Ekspresi Mbok Ija pun berubah sedikit, tetapi kemudian ia hanya menghela nafas. Emangnya kamu dengar sesuatu? Sania mengangguk pelan.
Bu Ija tidak langsung menjawab, ia hanya menyeruput tehnya dengan perlahan. Mungkin dia cuma iseng, anak itu kan memang sering begitu. Sania merasa merinding lagi, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Hingga setelah sarapan singkat, ia pun mulai bekerja. Tugasnya hari ini adalah membersihkan kamar Bagas dan juga beberapa bagian rumah lainnya. Saat ia memasuki kamar Bagas, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Kamar itu berantakan, selimut tergeletak di lantai. Beberapa kaleng minuman kosong berserakan di meja, dan ada bau aneh yang samar-samar tercium. Saat ia mulai membereskan ranjang, suara langkah kaki membuatnya menoleh. Bagas berdiri di ambang pintu menatapnya dengan tatapan tajam yang membuatnya Sania menegang. "Hei, kamu tidur nyenyak semalam?" tanyanya tiba-tiba. Sania pun mencoba tetap tenang. "Iya, Mas." "Oh ya? Padahal aku semalam manggil kamu loh buat bikinin makanan, tapi kamu gak bangun." Sania menelan ludah. "Oh, jadi itu alasannya dia menggedor pintu. Saya maaf ya Mas, saya gak dengar," jawab Sania hati-hati. Bagas pun masih menatapnya dengan tatapannya yang sulit ditebak, campuran antara dingin dan juga mengancam. "Yaudah," katanya, akhirnya sebelum melangkah masuk ke kamarnya dan menjatuhkan diri ke tempat tidur. Sania berusaha mengabaikan tatapan itu dan kembali bekerja. Hari itu pun, Bu Angel ada di rumah karena pekerjaan di klub malam baru dimulai malam hari. Namun ia tetap lebih banyak mengurung diri di kamarnya. Sania mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kejadian semalam, tetapi ia sadar bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dia pun harus bersiap dengan hal-hal aneh yang akan Bagas lakukan kepada Sania. Malam itu, suasana di rumah mewah itu berubah menjadi drastis. Biasanya sepi dan menimbulkan hawa menyeramkan, tapi kini berubah menjadi ajang pesta liar yang tak terkendali. Bagas mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah, dan mereka adalah orang-orang yang sama sepertinya, brutal, urakan, dan juga tidak mengenal aturan. Sania yang baru saja selesai membereskan dapur terkejut ketika mendengar suara drum motor yang bising di halaman depan. Saat ia mengintip dari jendela, ia melihat 5 hingga 6 orang laki-laki turun dari motor, tertawa terbahak-bahak sambil membawa botol minuman. Itu adalah minuman beralkohol. Saat mereka masuk, bau alkohol langsung menyebar ke seluruh ruangan. Salah satu dari mereka bahkan mendang pintu dengan keras sambil tertawa. Sania pun langsung mundur ke dapur berharap bisa menghindar dari kekacauan yang akan terjadi. Bagas yang duduk di sofa dengan santai langsung menyapa mereka. "Santai saja bro, rumah ini luas. Kita bisa ngapain aja yang kita mau. Tenang aja," katanya dengan nada puas. Teman-temannya bersorak saat itu. Sania menghela nafas panjang, ia tahu ini akan menjadi malam yang panjang. Tak butuh waktu lama, mereka pun mulai merusak ketenangan rumah. Salah satu dari mereka menyalakan musik dengan volume yang keras, sementara yang lain membuka kulkas dan mengambil makanan serta minuman tanpa izin. Salah satu dari mereka bahkan memecahkan gelas dan hanya tertawa tanpa merasa bersalah. Sania mulai panik. Ia tahu jika keadaan dibiarkan seperti ini, ia yang akan bertanggung jawab untuk membersihkannya. Lalu tiba-tiba Bagas pun menoleh ke arahnya. "Sania, sini," serunya. Sania menegang, namun karena tidak punya pilihan lain, ia pun akhirnya berjalan mendekat dengan hati-hati. Bagas menyeringai. "Sana, ambilin minuman buat kita. Cepat." Sania hanya bisa menurut, ia pun segera menuju dapur dan mengambil beberapa gelas serta air mineral. Tapi saat ia kembali, salah satu teman Bagas, dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. "Cuma air putih. Lo kira kita ini anak kecil?" Sania terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa.
Bagas mendekat dan menatapnya dengan tajam. Kita ini mau yang lebih kuat. Cepat, ambilin yang lain di kulkas. Sania tahu maksudnya adalah minuman beralkohol, tetapi ia ragu. Saya nggak bisa, Mas. Itu kan bukan bagian dari pekerjaan saya. Teman-teman Bagas pun langsung tertawa. Gila ya, berani juga nih RT lo, Gas. Bagas pun menghela nafas. Lalu tiba-tiba menarik tangan Sania dengan kasar, hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Gue bilang ambilin minumannya. Gak usah bantah deh. Sania menegang. Tapi ia tetap menatap Bagas dengan tatapan tegas. Tapi Mas, saya nggak bisa, Mas. Maaf. Ketegangan di ruangan itu pun meningkat. Teman-teman Bagas mulai bersiul dan tertawa mengejek. Namun sebelum situasi semakin buruk, Bo Ija tiba-tiba muncul dari belakang. Mas Bagas, sudah malam jangan ribut, Mas. Kasihan loh, orang lain mau istirahat. Bagas menatap Bo Ija dengan kesal. Tetapi akhirnya ia pun melepaskan cengkramannya. Udah, sana pergi. Jangan ganggu kita, katanya, sembari mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Sania segera mundur merasa lega bahwa situasi tidak semakin buruk. Namun semakin malam itu masih jauh dari selesai. Pesta digelar semakin liar, mereka melempar-lempar makanan, menumpahkan minuman di lantai dan bahkan ada yang menyalakan rokok di dalam rumah. Sania hanya berdiri di sudut merasa kewalahan melihat kekacauan yang mereka buat. Ia tahu bahwa besok pagi ia harus membersihkan semua ini seorang diri. Waktu berlalu dan semakin malam. Teman-teman Bagas pun semakin tak terkendali. Bahkan salah satu dari mereka ada yang mulai merusak barang-barang di ruang tamu, membalikkan kursi dan melemparkan bantal ke udara. Sania hanya bisa menahan marah. Bagas yang sudah dalam keadaan mabuk pun tiba-tiba menoleh ke arahnya lagi. Sania, panggilnya dengan suara berat. Sania berusaha untuk tidak bereaksi, tetapi ia tahu tidak bisa menghindar selamanya. Dengan enggan ia pun berjalan mendekat. Ada apa, Mas? Tanyanya dengan suara senang mungkin. Bagas menyeringai. Cepat, buatin kita makanan. Kita lapar. Cepat ya. Sania mengangguk cepat. Baik, Mas, jawabnya, lalu segera berlari ke dapur. Saat ia berada di dapur, ia pun menekan dadanya yang berdebar dengan kencang. Ini terlalu gila. Ia tidak pernah membayangkan harus menghadapi situasi seperti ini saat menerima pekerjaan ini. Dengan cepat ia pun mengambil beberapa makanan ringan dan membawanya kembali ke ruang tamu. Namun begitu ia sampai, salah satu teman Bagas pun dengan sengaja menjulurkan kakinya, sehingga Sania tersandung dan hampir saja terjatuh. Tawa keras pun langsung meledak di seluruh ruangan. Sania menggigit bibirnya, menahan rasa marah dan juga malu. Namun ia tetap berdiri dan meletakkan makanan di meja tanpa berkata apapun. Jangan diam aja. Ketawa dong cantik. Ejek salah satu dari mereka. Sania mengabaikan mereka dan berbalik untuk pergi. Tetapi tiba-tiba seseorang menarik pergelangan tangannya saat itu. Ia tersentak dan melihat Bagas menatapnya dengan mata setengah tertutup karena ia mabuk. Kamu takut sama kita? Hah? Tanyanya dengan nada sedikit menggoda. Sania mencoba menarik tangannya tetapi genggaman Bagas terlalu kuat. Mas, saya cuma mau kerja, Mas. Tolong jangan ganggu saya. Lepaskan, jawabnya. Bagas menatapnya selama beberapa detik, lalu akhirnya melepaskan tangannya. Dasar membosankan, gumamnya, sebelum kembali tertawa bersama teman-temannya. Sania segera melangkah pergi dan kembali ke dapur, menahan air mata yang hampir jatuh.
Malam itu terasa begitu panjang, baru saja menjelang subuh. Para tamu Bagas pun akhirnya pergi satu persatu. Rumah kini dalam keadaan kacau balau, botol kosong berserakan di lantai. Sisa makanan menumpuk di meja dan bau alkohol memenuhi udara. Sania merasa lelah luar biasa, tetapi ia tahu pekerjaannya belum selesai. Dengan enggan pun ia mulai membersihkan kacauan itu sendirian. Satu-satunya hal yang ia yakini adalah bahwa rumah ini semakin membuatnya tidak nyaman. Dan ia mulai berpikir apakah ia benar-benar bisa bertahan di sini. Singkat cerita, pagi itu setelah semalaman berjibaku membersihkan rumah yang berantakan akibat pesta liar Bagas dan juga teman-temannya, Sania duduk lelah di sudut dapur. Tangannya masih merasa pegal akibat menyapu dan mengepel lantai yang penuh dengan tumpahan minuman dan juga remah-remah makanan. Ia menghela nafas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya yang sejak tadi ia simpan di saku celemek. Tangannya saat itu gemetar, ia menekan nomor pacarnya di kampung, yaitu Aldi. Sania butuh seorang untuk berbagi beban, dan satu-satunya orang yang bisa ia percayai adalah Aldi. Nada sambung terdengar dan tak lama kemudian, suara Aldi yang hangat muncul di seberang sana. "Halo Sania, kamu baik-baik saja?" Begitu mendengar suara itu, air mata Sania pun langsung mengalir. Ia berusaha menahannya, tapi tangisannya pecah begitu saja. "Aldi, aku capek Al. Aku nggak kuat di sini." Aldi pun langsung panik. "Loh, kamu kenapa sayang? Ada yang ganggu kamu? Bos kamu jahat?" Sania mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Bukan bosnya, tapi cucunya. Ya seperti anaknya. Dia ngeri, brutal dan gak ada hati. Semalam aja aku sampai gak bisa tidur. Rumah jadi kayak kandang hewan. Aku yang harus bersihin semuanya." Aldi menghela nafas panjang di seberang sana. Ia tahu betul bagaimana keras kepalanya Sania. Perempuan yang ia cintai selalu ingin mandiri, selalu berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Tapi kali ini ia terdengar begitu rapuh. "Kamu mau pulang saja?" tanya Aldi. Sania mengangguk meskipun tahu Aldi tidak bisa melihatnya. "Iya, aku pengen pulang. Tapi aku harus nunggu gajian dulu. Kalau enggak, aku enggak punya ongkos buat pulang." Aldi yang terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Sania, aku tahu kamu capek, tapi kamu kan kesana buat satu tujuan. Kamu ingin bahagiain bapak kamu kan? Kamu ingin hidup lebih baik. Kalau kamu nyerah sekarang, berarti semua perjuangan kamu sia-sia." Sania terdiam. Kata-kata dari pacarnya menusuk hatinya. Ia tahu Aldi benar. Ia memang datang ke kota ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk mengubah nasibnya dan membantu ayahnya yang sakit-sakitan di kampung. "Tapi aku takut, Al. Aku takut kalau aku bertahan di sini, aku bakal makin menderita." Aldi tersenyum kecil. "Sania, kamu perempuan kuat, aku tahu. Aku yakin kamu bisa bertahan, tapi kalau suatu saat kamu benar-benar gak tahan lagi, aku gak akan maksa kamu pulang. Kamu pulang aja kalau memang itu yang terbaik buat kamu. Kamu gak sendirian kok sayang. Aku di sini buat kamu," ujar Aldi dengan lembut. Setelah beberapa menit berbicara dengan pacarnya, Sania merasa sedikit lebih tenang. Ia menyeka air matanya dan mengakhiri panggilan dengan janji bahwa ia akan bertahan sedikit lebih lama. Namun di sisi lain kota, di sebuah sudut gang yang biasa digunakan untuk anak-anak muda untuk nongkrong, sekelompok pemuda sedang asik membicarakan sesuatu yang berbeda. Lo tau gak? Itu anak baru, pembantu di rumah Bagas itu cakep juga ya, ujar salah satu pemuda sambil menyalakan rokoknya. Yang lain pun langsung berteriak. "Iya tuh, RT baru itu
Siapa ya? Iya, namanya Sania. Jawab pemuda tadi. Gila ya, gue kemarin lihat dia pas lagi belanja ke warung. Wah, bener-bener tipe gue banget. Putih, rambutnya panjang, badannya juga, wah, gak kuat bro. Mereka tertawa sementara salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Riko, mengangguk-angguk sambil tersenyum licik. Berarti kita harus kenalan dong. Jangan-jangan dia gampang diajak main. Teman-temannya tertawa semakin keras. Lu serius kok? Lu mau deketin RT doang? Riko mengangkat baunya. Ya kenapa enggak sih bro? Cantik itu, dia cantik lagian. Siapa tahu dia butuh hiburan kan? Biasanya kan cewek kayak gitu gampang dirayu. Tapi kalau Bagas tahu, bisa-bisa berabe nih. Ujar yang lain mengingatkan. Riko mendengus. Udahlah, Bagas gak akan peduli. Lagian kan dia juga bukan cowok yang peduli sama cewek. Dia paling cuma peduli sama dirinya sendiri. Obrolan mereka semakin mengarah ke hal-hal yang tidak pantas. Dengan mereka yang membayangkan bagaimana cara untuk mendekati Sania dan mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Namun yang mereka tidak tahu adalah bahwa di rumah besar tempat Sania bekerja, ada ancaman yang jauh lebih besar dari sekitar mereka. Sementara itu di rumah, Sania mencoba menenangkan dirinya sendiri. Setelah menelpon pacarnya, ia kembali bekerja berusaha mengebahkan rasa takut dan cemas yang masih menghantuinya sejak malam tadi. Ia tidak tahu bahwa di luar sana ada orang-orang yang mulai memperhatikannya, dan ia juga tidak tahu bahwa di dalam rumah ini ada seorang yang diam-diam mengawasinya setiap langkah. Singkatnya beberapa hari kemudian, di malam itu suasana di rumah besar kembali dipenuhi oleh suara musik keras dan juga suara gelak tawa yang bercampur dengan suara botol minuman yang saling beradu. Kali ini, Bagas kembali mengundang teman-temannya untuk pesta lagi. Dan bahkan kali ini jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. 9 orang termasuk dirinya. Rumah yang megah itu berubah menjadi arena mabuk-mabukan lagi, dengan meja penuh dengan botol minuman keras dan lantai yang sudah mulai berantakan oleh sisa makanan dan juga pecahan gelas. Asap rokok mengepul di udara membuat ruangan terasa pengap dan juga sesak. Di tengah kekacauan itu, Sania tetap bekerja dengan diam. Ia sudah terbiasa dengan sikap Bagas dan teman-temannya yang kemana-mana, yang semena-mena terhadapnya. Kali ini ia ditugaskan untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka semua. Meskipun ia muak dengan kelakuan mereka, ia tak punya pilihan lain. Ia harus bertahan setidaknya sampai ia mendapatkan gajinya. Sania berdiri di dapur, tangannya sibuk menyeracik makanan. Perutnya terasa sangat mual ingin muntah karena dengan bau alkohol yang menyengat dari ruang tamu. Tapi ia berusaha untuk tetap puas, tetap fokus. Sekali ia juga mendengar suara-suara tawa yang semakin tidak beraturan, yang diselingi dengan suara gelas yang ditaruh dengan kasar di meja. San, cepetan, gue lapar. Suara Bagas terdengar dari ruang tamu, kasar dan juga menuntut. Iya mas, sebentar, jawab Sania dengan nada datar. Namun ketika ia sedang mengatur makanan di nampan, salah satu teman Bagas yang sudah kehilangan kesadarannya berjalan terhuyung-huyung ke arah dapur. Pria itu yang tak lain adalah Riko, pemuda yang dulu pernah membicarakan Sania dengan teman-temannya. Lo serius jadi pembantu di sini, San? Suara Riko terdengar parau akibat efek alkohol. Sania hanya menoleh sekilas dan kembali bekerja tanpa menjawab. Ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang mabuk seperti ini. Lebih baik diam daripada meladeninya. Tapi Riko saat itu tidak berhenti di situ saja. Ia semakin mendekat. Tangannya dengan kurang ajar mencoba menyentuh lengan Sania. Ditanya kok diam sih? Lo cakep banget gitu buat jadi pembantu. Gak pantas tau gak? Bisiknya dengan nafas bau alkohol.
Sania langsung menghindar mundur beberapa langkah sambil berusaha mengontrol rasa takutnya. Maaf mas, saya lagi kerja, ucapnya. Namun Riko tertawa kecil dan malah semakin mendekat. Emangnya kerja apa sih? Layani kita juga dong, kan kita tamu di rumah ini. Sania merasakan bulu kuduknya berdiri dengan berat. Matanya melirik ke ruang tamu berharap ada yang masih sadar untuk menghentikan Riko. Tapi yang lain pun sudah dalam keadaan mabuk berat. Bagas sendiri hanya duduk di sofa dengan kepala bersandar, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Saat itu, dua teman Riko yang lain pun ikut masuk ke dapur. Tawa mereka semakin lepas, keras dan mata mereka menatap Sania dengan pandangan yang mengerikan. Hehe, Riko benar juga ya. Kita kan belum pernah lihat pembantu cantik ini, ujar salah satu dari mereka sambil menyeringai. Sania semakin panik. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi ia tahu bahwa keadaannya sedang tidak aman. Mas, maaf ya mas, saya harus kerja. Jangan macam-macam. Ia mencoba menghindar, namun mereka semakin mengepungnya saat itu. Salah satu dari mereka pun mencoba menyentuh rambut Sania, membuatnya langsung menunduk dan berusaha meloloskan diri. Tiba-tiba saat itu, suara keras terdengar. Brak! Sania terlonjak ketika Bagas yang sejak tadi terlihat tak peduli, tiba-tiba melempar botol kosong ke dinding dengan keras. Semua orang langsung diam termasuk Riko dan juga dua temannya yang tadi mengepung Sania. Jangan berisik bego. Suara Bagas terdengar berat. Matanya yang sayu menatap mereka dengan tajam. Meskipun wajahnya masih mabuk, ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat teman-temannya mundur sedikit. Lo kalau mau mabuk, mabuk aja. Jangan ganggu pembantu gue, katanya dengan nada dingin. Sania merasa lega meskipun ia juga merasa aneh. Bagas selama ini selalu bersikap kasar kepadanya, tapi malam ini dia justru membelanya. Riko mendengus selalu mengangkat tangannya seolah tidak ingin cari masalah. Santai gas, gua kan cuma bercanda doang. Ngomong sama gue jangan pakai bercanda, bentak Bagas, suaranya terdengar menyeramkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Riko dan teman-temannya pun akhirnya mundur dan kembali ke ruang tamu, melanjutkan pesta mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Sania yang masih berdiri di dapur dengan tangan gemetar, hanya bisa menghela nafas lega. Ia hampir saja mengalami hal yang tidak diinginkan. Bagas menatapnya sekilas lalu bangkit dari sofa dan berjalan ke arah dapur. Sania menegang, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu. Tapi yang terjadi selanjutnya justru lebih membuatnya bingung. Bagas hanya mengambil botol air mineral dari kulkas, meneguknya lalu menatap Sania sebentar sebelum berkata, Lo tuh jadi cewek jangan gampang takut tahu. Setelah mengatakan itu, Bagas berbalik dan kembali ke ruang tamu, meninggalkan Sania dalam kebingungan. Malam itu pun Sania kembali ke kamarnya dengan perasaan bercampur aduk. Ia bersyukur karena tidak terjadi hal buruk. Tetapi sikap Bagas yang tiba-tiba membelanya malah semakin membuatnya bingung. Sementara saat itu, Sania yang masih terguncang oleh kejadian di dapur. Ianya duduk di tepi tempat tidurnya dengan nafas yang belum juga stabil. Pikirannya penuh dengan ketakutan dan juga kebingungan. Ia tidak mengerti kenapa Bagas tiba-tiba membelanya, padahal selama ini sikapnya selalu kasar. Ia pun menatap langit-langit kamar berharap bisa segera tertidur dan melupakan semua kejadian mengerikan malam ini. Namun baru saja ia hendak memejamkan mata, suara berat Bagas terdengar dari luar kamar. Sania! Sania! Sania langsung tersentak. Suaranya terdengar begitu jelas, seolah tepat di depan pintu kamarnya. Ia menelan ludah mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Bagas hanya memanggilnya untuk hal sepele. Tapi firasat buruk mulai merayapi tubuhnya, membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Sania, ke dapur sekarang. Suara Bagas semakin tegas. Kali ini disertai ketukan keras di pintu kamarnya.
cepat. Duk duk duk. Sania menggigit bibirnya, merasa ragu. Ia bisa saja pura-pura tidur dan tidak menanggapi panggilan itu. Tapi ia tahu bahwa Bagas bukan orang yang sabar. Jika ia tidak segera keluar, bisa saja Bagas mendobrak pintu atau melakukan sesuatu yang lebih buruk. Dengan langkah ragu, ia pun akhirnya berjalan menuju pintu dan membukanya. Di luar Bagas sudah berdiri dengan tatapan dingin. Cepat ke dapur, perintahnya dengan singkat. Sania mengangguk pelan dan mengikuti Bagas menuruni tangga. Tubuhnya terasa semakin lemas ketika melihat pemandangan di dapur. Di sana 9 orang teman Bagas yang tadi sudah mabuk kini berdiri mengelilingi ruangan, membentuk lingkaran yang seolah menunggu sesuatu. Tatapan mereka penuh dengan kesenangan yang mengerikan, seperti segerombolan serigala yang sudah mengincar mangsanya. Sania mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke Bagas, berharap ada penjelasan. Mas, kenapa saya panggil di sini, Mas? Ada apa? Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya menyeringai tipis selalu menyandarkan tubuhnya ke meja dapur sambil melipat tangan. Tadi gue bohong. Lo pikir gue nolongin lo? Sania langsung merasa darahnya membeku. Tiba-tiba saat itu Riko dan 2 temannya yang tadi mencoba menggodanya mulai mendekat. Mata mereka menatapnya dengan cara yang membuatnya ingin lari sejauh mungkin. Sekarang kamu gak bisa lari, cantik, bisik Riko dengan suara penuh kemenangan. Sania mundur perlahan mencoba mencari celah untuk kabur, tapi teman-teman Bagas sudah mengepungnya. Mereka pun langsung membuat saat itu Sania. Jangan, tolong jangan macam-macam, jangan. Namun permohonannya hanya disambut dengan tawa sinis. Bagas hanya diam di tempatnya, membiarkan teman-temannya mendekat dengan tatapan penuh kesenangan. Panik Sania mencoba melawan. Ia menendang Riko sekuat tenaga, membuat pemuda itu sedikit mundur. Tapi sebelum ia bisa lari, seorang menarik lengannya dengan kasar. Sania berusaha melepaskan diri, tapi mereka terlalu kuat. Dalam perjuangannya melawan, tubuhnya terhuyung ke belakang dan kepalanya membundur pojok meja dengan keras. Kesakitan luar biasa langsung menjalar di kepalanya, tapi ia tidak bisa berhenti melawan. Tangannya meraba meja dapur mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membela diri. Saat itu juga, tangannya menemukan sesuatu, sebilah pisau dapur yang tergeletak di meja. Tanpa berpikir panjang, Sania pun langsung mencengkeram pisau itu dan mengayunkannya secara refleks ke arah siapapun yang ada di dekatnya. Awas! Seorang berseru. Tapi Sania sudah tidak peduli. Ia terus mengayunkan pisau itu dengan tangan gemetar, berharap bisa membuka jalan keluar. Namun dalam keocahan itu, salah satu dari mereka dengan cepat menangkap lengannya dan memelintirkannya dengan kasar. Pisau itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi yang nyaring. Saat itu juga, Sania menyadari sesuatu. Ia sudah tidak punya jalan keluar. Riko yang marah karena ditendang tadi langsung menarik Sania dengan kasar. Ia mendorong tubuh Sania ke arah meja dapur dengan kekuatan penuh. Saat itu pun, Riko langsung dengan kuatnya melakukan tindakan keji kepada Sania. Tubuh Sania yang saat itu sudah menghantam meja dengan keras, membuatnya terbatuk hebat karena kesakitan. Namun saat itu, ia yang tidak sempat bernafas lega. Seketika ia merasakan sesuatu yang dingin menusuk perutnya. Matanya melebar. Saat ia menunduk, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sebilah pisau yang tadi ia gunakan kini tertancap di dalam perutnya. Tangan Riko masih menggenggam gagangnya. Sania terdiam sejenak, ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Darah mulai mengalir membasahi pakaiannya dan menetes ke lantai. Semua orang di ruangan itu terdiam, seolah mereka sendiri tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sania merasakan tubuhnya semakin lemas, tangannya mencoba mencengkeram apa saja, tapi kekuatannya sudah hilang. Ia pun terjatuh ke lantai dengan tubuh bergetar hebat. Pandangannya mulai kabur, suara sukar di sekelilingnya terdengar semakin jauh. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya,
Ia melihat wajah Bagas yang masih berdiri di tempatnya. Tidak ada ekspresi penyesalan di wajahnya, hanya tatapan kosong dan dingin. Sania ingin meminta tolong, ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Perlahan matanya tertutup, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap dan Sania pun meninggal saat itu. Singkatnya pada malam itu, suasana di rumah Bagas yang tadinya penuh dengan suara tawa liar, kini berubah menjadi hening mencekam. Semua orang berada di dapur menatap jasad Sane yang sudah tergeletak di lantai dengan nafas memburu. Darah masih mengalir dari perutnya, membentuk genangan merah yang mulai merembes ke celah-celah lantai dapur. Tidak ada yang berani berbicara, semua orang masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Bagas berdiri mematung, wajahnya yang tadi penuh dengan kepuasan, kini dipenuhi kegelisahan. Kita harus beresin ini sekarang juga. Gue gak mau ada yang tahu. Bisa-bisa kita di penjara. Suara Bagas akhirnya memecah keheningan. Riko yang masih memegang pisau berlumuran darah menatap Bagas dengan ekspresi panik. Tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Aku gak sengaja loh. Suaranya bergetar, matanya mulai basah. Tutup mulut lo. Lo kira bisa ngelaporin ini ke orang lain? Hah? Ini semua kalau ketahuan, kita semua bakal kena akibatnya. Karena kita sudah melakukan hal keji juga kepadanya. Gila, herdik Bagas dengan tajam. Riko menelan ludah lalu dengan terburu-buru melempar pisau itu ke wastafel. Bagas mengusap wajahnya mencoba berpikir dengan jernih. Jika mereka tidak segera membereskan ini, pasti cepat atau lambat ada yang curiga. Lo semua dengerin gue ya. Suara Bagas lebih tegas dari sebelumnya. Kita hapus semua jejak, bersihin semua darah, terus kita buang mayatnya ke hutan. Jangan ada yang ngomong sama siapapun soal ini. Oke? Mereka semua saling bertukar pandang. Beberapa mengangguk pelan meski ketakutannya masih menyelimuti wajah mereka. Tanpa banyak bicara, mereka pun mulai bekerja. Roni dan Aji bergegas mencari kain pel dan lap untuk menghapus noda darah yang ada di lantai. Mereka menggosoknya sekuat tenaga, tapi tetap saja warna merah pekat itu masih terlihat samar. Sementara itu Bagas dan Riko membungkus tubuh Sania dengan spray putih yang mereka ambil dari kamar tamu. Tubuh Sania yang sudah dingin terasa berat saat mereka mengangkatnya perlahan. Cepat, jangan sampai ada yang lihat, bisik Bagas dengan tajam. Mereka mengangguk. Dengan hati-hati mereka pun membawa jasad Sania keluar rumah. Malam itu jalanan sepi, tidak ada satupun orang yang berlalu lalang. Bagas bersyukur rumahnya berada di area perumahan yang cukup luas, jauh dari tetangga. Jika ada yang melihat pun mereka bisa mati dalam hitungan detik. Mobil yang mereka gunakan melaju dengan kecepatan sedang, menuju ke arah hutan yang letaknya sekitar 5 km dari rumah Bagas. Sesampainya di sana, mereka mencari lokasi yang cukup dalam agar tidak mudah ditemukan oleh orang. Mereka menggali tanah dengan sekop yang mereka ambil dari bagasi mobil. Tidak ada suara selain deru nafas mereka yang masih tersenggal, dan juga suara sekop yang menghantam tanah. 1 jam kemudian lubang itu pun sudah cukup dalam. Cepat, turunin dia, perintah Bagas. Mereka meletakkan jasad Sania dengan hati-hati. Bagas menatap tubuh tak bernyawa itu sekali lagi sebelum akhirnya memberikan isyarat agar mereka segera menutupnya dengan tanah. Tidak butuh waktu lama hingga lubang itu tertutup sepenuhnya. Kini tidak ada lagi jejak keberadaan Sania. Mereka berdiri diam selama beberapa saat, menatap tanah yang baru saja mereka kubur. Ayo, kita pergi dari sini, kata Bagas akhirnya, lalu berbalik menuju mobil. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Pikiran mereka semua masih dipenuhi oleh ketakutan. Hingga sampainya di rumah, Bagas langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan nafas berat. Pikirannya kacau sementara itu. Teman-temannya juga memilih pulang ke rumah masing-masing tanpa sepatah kata pun.
Kini untuk sementara mereka memutuskan untuk tidak berkumpul lagi. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Mbok Ija yang biasanya sibuk di dapur kini mondar-mandir di dalam rumah dengan ekspresi bingung. "Loh, Sania? Sania? Kemana anak itu?" gumamnya sambil mengintip ke kamar Sania yang kosong. Ia mencoba mencari di seluruh ruangan, termasuk di halaman belakang, tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaan Sania. Pikirannya saat itu mulai dipenuhi oleh rasa khawatir. Sania adalah gadis yang rajin dan tidak pernah pergi tanpa pamit. Jika dia tidak ada di rumah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tidak lama kemudian saat itu keesokan harinya Bu Angel pun datang. Saat masuk ke rumah ia melihat ekspresi bingung Mbok Ija. "Ada apa Mbok?" tanyanya sambil meletakkan tasnya di atas meja. Mbok Ija menoleh dengan ekspresi cemas. "Ini Bu, saya kok gak lihat Sania ya Bu. Dari tadi saya cari-cari tapi gak ada," jawabnya. Bu Angel mengerutkan kening. "Ya, mungkin dia keluar sebentar Mbok. Tapi dia gak pernah pergi tanpa bilang apa-apa loh Bu." Bu Angel menghela nafas. Ia baru saja pulang dan belum sempat bertanya kepada Bagas. "Bu Ija sudah tanya sama Bagas?" Bu Ija menggeleng. Tanpa membuang waktu, Bu Angel pun langsung menuju kamar Bagas dan mengetuk pintunya. "Dok, dok, dok. Gas, Gas," manggilnya. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Bagas, ini Ibu." Masih tidak ada jawaban. Akhirnya ia pun memutar knop pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu itu tidak dikunci. Saat masuk, ia melihat Bagas sedang duduk di pojok kamar, wajahnya pucat. Bagas, kamu kenapa nak?" Bagas mengangkat kepalanya. Matanya tampak merah dan lelah seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. "Gak apa-apa Bu, aku cuma kurang tidur." Bu Angel mengerutkan kening. Ada sesuatu yang aneh dengan anaknya, tapi ia tidak ingin mendesaknya sekarang. "Kamu lihat Sania?" tanya lagi. Bagas menggeleng tanpa ekspresi. "Enggak Bu, mungkin dia pergi," jawabnya dengan singkat. Bu Angel menatapnya dengan curiga. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi ia tidak mau berasumsi terlalu cepat. "Nanti kalau Sania pulang, suruh dia ke Ibu ya. Hari ini Ibu mau kasih dia gaji," katanya sebelum keluar dari kamar. Bagas hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah Bu Angel pergi, Bagas pun menghela nafas panjang. Ia tahu ini baru permulaan. Jika ada yang mulai mencari Sania, mereka harus bersiap dengan segala kemungkinan. Hingga hari mulai gelap, Sania belum juga terlihat di rumah. Bu Ija semakin gelisah mondar-mandir di dapur sambil sekali mengintip keluar, berharap Sania tiba-tiba muncul. "Bu, Sania belum pulang. Biasanya kalau dia pergi, dia selalu pamit Bu. Saya takut ada apa-apa," katanya dengan suara lirih. Bu Angel duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang bingung. Seharian ini dia sibuk, baru sekarang sadar kalau Sania tidak ada. Kemana ya anak itu? Makanya saya khawatir Bu. Apa jangan-jangan dia pulang ke kampungnya tanpa bilang? Tapi kan hari ini dia harusnya gajian Bu. Masa sih pergi sebelum ambil gaji? Bu Ija semakin cemas. Tidak mungkin Sania pergi begitu saja. Sania gadis yang baik dan bertanggung jawab. Sementara itu di desanya, Aldi mencoba menelpon Sania berkali-kali, namun nada sambung masih terdengar tapi tidak ada jawaban. Ponsel di genggamnya semakin erat. "Kenapa dia nggak jawab ya?" gumamnya. Di sampingnya Bapak Sania pun menatap penuh harap. "Gimana Di? Sudah bisa dihubungi?" Aldi menggeleng. "Belum loh Pak. Dari tadi gak diangkat." Bapak Sania pun menghela nafas berat.
Wajahnya yang penuh keriput tampak semakin tua karena kekhawatiran. Kemana ya? Dia nggak pernah begini loh. Pasti selalu ngabarin kalau ada apa-apa. Aldi pun mencoba berpikir positif. Mungkin dia sibuk pak, atau HP-nya lagi lowbat. Tapi dalam hatinya, dia sendiri tidak yakin. Karena kemarin-kemarin Sania sempat bilang, kalau hari ini dia gajian, harusnya dia senang dan memberi kabar. Apa-apa, jangan-jangan ada masalah ya. Bapak Sania menatapnya tajam. Di, apa jangan-jangan ada masalah ya? Tapi dia kok nggak pernah cerita apa-apa ya ke bapak? Aldi menggeleng, meskipun ada sedikit kegelisahan di hatinya. Kemarin saat Sania menelpon, suaranya memang terdengar sedih. Dia sempat menangis bilang kalau dia ingin pulang tapi harus menunggu gajiannya dulu. Tapi sekarang Sania malah hilang tanpa kabar. Kamu coba hubungi lagi, Di. Aldi mengangguk kembali menekan nomor Sania. Sementara di rumah Bu Angel, Bu Ija pun masih mencoba berpikir. Bu, apa mungkin Bu? Sania ada di rumah temannya. Saya nggak tahu, Mbok. Tapi kan yang saya tahu dia nggak punya siapa-siapa di sini. Tiba-tiba pintu kamar Bagas terbuka dan anak itu pun keluar dengan wajah pucat. Bagas, kamu belum lihat Sania? Gak tahu Bu, ucapnya dengan cepat. Kamu yakin? Iya Bu, ya mungkin dia kabur kali. Dia kan lagi muda, ya mungkin dia rindu sama kampungnya. Boyja menggeleng. Tapi nggak mungkin, Den. Sania itu anak baik loh. Dia pasti akan izin kalau mau pergi. Bagas menelan ludah, merasa semakin tertekan. Udahlah Mbok, kalau dia kabur berarti kita nggak perlu mikirin dia lagi. Nah, gitu aja kok dipikirin. Bu Angel terdiam merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tidak ingin berdebat malam-malam. Ya sudah, nanti kalau ada kabar kasih tahu ibu ya. Bagas mengangguk dan buru-buru kembali ke kamarnya. Sementara itu di desanya Aldi semakin cemas. Dia terus menelpon tapi tidak ada jawaban. Pak, apa aku ke kota saja ya Pak? Aku harus cari tahu loh Pak. Nanti deh Pak, kalau 2 hari ini Sania masih gak ada kabar, mungkin aku akan ke sana. Bapak Sania menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ya sudah Aldi, kalau memang itu yang terbaik, pergilah, tapi hati-hati ya. Iya Pak, lagian aku juga tahu alamatnya di mana. Ya sudah, kamu hati-hati ya Al. Semoga nanti ada jawaban. Bapak khawatir sekali dengan Sania. Iya Pak, nanti aku kabarin Pak. Aldi pun pulang ke rumah setelah berbincang dengan Bapak Sania. Aldi semakin gelisah. Sudah 2 hari lalu tetapi tidak ada kabar dari Sania. Setiap kali dia mencoba menelpon, hasilnya tetap sama. Tak ada jawaban, semakin lama perasaannya semakin tidak tenang. Dia tidak bisa hanya duduk dia menunggu kabar yang entah datang atau tidak. Pagi itu dengan tekad yang bulat, Aldi memutuskan untuk pergi ke Bogor langsung. Dia sudah mencatat alamat rumah majikan Sania dari percakapan mereka sebelumnya. Aldi tahu ini keputusan besar, tapi dia harus melakukannya. Dia ingin memastikan Sania baik-baik saja. Dengan cepat dia mengambil jaket dan meraih kunci motornya. Sementara ayah Sania yang melihatnya pun bersiap-siap langsung menghampiri. Di, kamu mau kemana? Tanya ayah Sania dengan suara penuh kekhawatiran. Aku mau ke Bogor Pak. Aku mau cari Sania, jawabnya dengan tegas. Ayah Sania terdiam sejenak. Tapi Di,
Apa nggak sebaiknya kita tunggu kabar dulu? Mungkin dia memang sibuk atau ada urusan. Ini udah 2 hari loh pak. Ini nggak wajar pak. Soalnya pasti selalu kasih kabar. Dia nggak pernah begini. Aku juga nggak bisa diam pak. Firasatku berkata buruk. Setelah menatap lama saat itu, kini pun ayah Sania memberikan keputusan bahwa mengizinkan Aldi untuk mencari anak perempuannya. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan ya Di. Jangan lupa kabari bapak kalau sudah sampai. Iya pak, doakan aku ya pak. Tanpa membuang waktu lagi, dia pun langsung menyalakan motornya dan melaju meninggalkan rumah. Perjalanan menuju Bogor cukup jauh, tetapi Aldi tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menemukan Sania. Sementara itu di rumah Bu Angel, suasana tampak biasa saja. Bagas merasa semakin tenang. 2 hari telah berlalu dan tidak ada satupun orang yang menanyakan keberadaan Sania dengan serius. Bu Ija dan ibunya hanya menganggap Sania pulang kampung tanpa pamit. Mereka tidak mengetahui bahwa semua ini, dalang di balik itu semua adalah Bagas, anak dari Bu Angel. Di sisi lain bahkan Bagas sudah menghubungi teman-temannya untuk memastikan semuanya tetap tenang. Dia meyakinkan mereka bahwa keadaan aman dan tidak ada yang curiga dengan kehilangnya Sania. Tapi gimana nih bos? Apa kita sekarang udah aman? Gue takut loh kalau ada polisi yang nyariin Sania lagi. Sudah, gak ada yang curiga kok. Gue udah cek, semua baik-baik aja. Pokoknya lo tenang ya, jawab Bagas. Riko yang masih terdengar sedikit cemas pun dia bertanya. Tapi kalau ada yang nyari lagi gimana bos? Siapa sih yang mau nyari? Dia kan cuma pembantu. Gak mungkin deh, gak ada yang peduli sama dia, kata Bagas dengan santai. Bagas tertawa kecil merasa semakin percaya diri bahwa semuanya akan tetap terkendali. Namun yang tidak dia tahu saat itu, pacarnya Aldi dari kampungnya sedang melaju dengan kecepatan tinggi menuju Bogor tempat Sania bekerja. Dengan tangan yang erat saat itu Aldi menggenggam stang motor. Pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Sania, semoga kamu gak apa-apa ya Sania. Kenapa dia tiba-tiba menghilang ya? Gumamnya sendiri saat itu. Semakin mendekati Bogor, hatinya semakin berdebar. Dia mencoba berpikir positif, tetapi firasat buruk terus menghantuinya. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya dia pun tiba di kota tujuan. Aldi segera mencari alamat yang pernah diberikan oleh Sania. Dan saat menemukan lokasi rumah besar yang disebut Sania dalam ceritanya, dia merasa sedikit ragu. Dia menarik nafas dalam-dalam berusaha menenangkan dirinya. Ini apa ya rumahnya? Tapi kok sepi banget ya? Yaudah deh, coba aja dulu. Tanpa membuang waktu, dia pun turun dari motor dan berjalan menuju pintu pagar. Setelah Aldi mengetuk pintu dan memencet belnya, beberapa saat kemudian Bu Ijah pun keluar dan menatapnya dengan heran. Maaf, cari siapa ya mas? Tanya Bu Ijah. Aldi mencoba tersenyum sopan. Ini bu, saya Aldi. Apakah benar ini tempat yang Sania bekerja? Saya pacarnya Sania bu. Saya mau ketemu Sania. Dia ada di sini nggak? Ekspresi Bu Ija berubah. Loh, Sania katanya pulang kampung mas. Pulang kampung? Iya loh, sudah 2 hari nggak kelihatan. Saya kira dia pulang kampung, jawab Bu Ija. Hati Aldi berdegup semakin kencang. Sania tidak pernah bilang apa-apa soal pulang kampung. Bu,
Saya ini dari kampungnya ya bu. Sania nggak pulang. Kok ibu bisa bilang pulang kampung? Kata Aldi dengan serius. Bu Ija pun terkejut. Tapi saya kira gitu loh mas. Saat itu dari dalam rumah, Bagas pun muncul. Dia menatap Aldi dengan tajam. Siapa tuh mbak? Tanyanya dengan dingin. Ini Den, pacarnya Sania, jawab Bu Ija. Bagas mendekati pagar menatap Aldi dari atas sampai bawah. Lo siapa? Aldi menatapnya dengan tajam. Gue Aldi, pacar dari Sania. Gue mau ketemu ya sama dia. Bagas pun tersenyum tipis tapi matanya penuh ketegangan. Dia tuh udah gak kerja di sini ya. Mungkin udah pulang kampung. Lebih baik lo pulang deh. Aldi tidak percaya begitu saja. Dia gak pulang kampung ya. Gue juga udah cek. Jangan bohongin gue. Bagas pun semakin kesal. Ya ngapain gue bohong? Kalau dia tuh gak ada di sini, ya berarti dia pergi. Aldi mengepalkan tangannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun bisa merasakan hal itu. Sania tidak mungkin menghilang begitu saja tanpa kabar. Dan sikap Bagas ini membuatnya semakin curiga. Karena sungguh aneh, dia datang ke sana dengan baik-baik. Tapi Bagas terlihat seperti panik. Dengan cepat-cepat ia juga berusaha mengusir Aldi dari rumahnya. Kalau lo gak tahu di mana dia, gue bakal cari tahu sendiri. Terserah lo deh. Gue udah bilang ya, Sania udah pergi dari rumah ini, ucap Bagas. Aldi pun tidak mau mundur. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bagas. Dan dia tidak akan berhenti sampai menemukan Sania. Sementara Bagas yang mulai merasa cemas. Yang juga Aldi tidak menyerah begitu saja. Dan terus menggali informasi tentang keberadaan Sania. Di sisi lain untuk menutupi semua kebohongannya, Bagas memutuskan untuk berpura-pura mencari tahu ke tetangga sekitar. Dia berharap ini bisa membuat semua orang percaya bahwa dia benar-benar tidak tahu di mana Sania berada. Pagi itu Bagas keluar dari rumahnya dengan wajah seolah-olah dipenuhi kekhawatiran. Dia mulai mengetuk pintu rumah beberapa tetangga di sekitar rumah Bu Angel. Pak, Bu, maaf mengganggu. Ini saya mau tanya, apa ada yang dilihat Sania ya? Pembantu di rumah saya. Dia katanya pulang kampung, Bu. Tapi kok saya belum dapat kabar darinya ya? Kata Bagas dengan nada prihatin. Beberapa tetangga menggeleng. Enggak mas, saya enggak lihat. Memangnya dia pergi tanpa pamit? Iya Bu, saya juga bingung. Soalnya dia pergi gitu aja. Setelah mendapat jawaban yang sama dari beberapa tetangga lain, Bagas pun mulai berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu agar benar-benar terbebas dari semua kecurigaan ini. Maka dia pun sekarang malam memberanikan diri melapor ke kantor polisi setempat. Pak, saya ingin melaporkan seorang yang hilang, Pak, kata Bagas saat tiba di kantor polisi. Petugas polisi yang bertugas pun di loket menatapnya dengan serius. Siapa yang hilang? Ini Pak, pembantu di rumah saya. Namanya Sania. Dia sudah 2 hari gak kelihatan Pak, jawab Bagas. Polisi mencatat informasi yang diberikan. Kapan terakhir kali Anda melihatnya? Kira-kira 2 malam lalu Pak. Dia bilang sih mau pulang kampung. Tapi setelah itu, saya gak ada kabar lagi, Pak. Terus, pacarnya malah nyari kesini, Pak, kata Bagas, mencoba terdengar meyakinkan. Polisi mengangguk saat itu. Baiklah, kami akan mencari informasi lebih lanjut ya. Bagas menghela nafas lega. Dia merasa telah melakukan langkah yang tepat agar tidak dicurigai. Sementara itu, di sisi lain, Aldi pun mulai kehilangan arah. Dia sudah mencari kemana-kemana, bertanya pada banyak orang,
Tetapi tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk di mana Sania berada. Motor yang dikendarainya kini berhenti di pinggir jalan. Aldi menatap sekeliling dengan putus asa. Kemana lagi aku harus mencari? Gumamnya dengan pelan. Namun saat dia hendak menyerah dan bersiap untuk kembali ke motornya, tiba-tiba seorang wanita tua mendekatinya. Itu adalah Mbok Ija. Mas Aldi, tunggu sebentar mas, panggil Mbok Ija. Aldi menoleh sedikit terkejut. Ibu siapa ya? Kok kayak gak asing? Saya Mbok Ija, yang bekerja di rumah Bu Angel. Yang kemarin sih mas, pas mas cari. Oh, iya bu, saya ingat. Memangnya ada apa ya bu? Apa ibu tahu sesuatu? Aldi langsung menajamkan pandangannya. Bu Ija menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. Saya nggak tahu pasti mas, tapi saya curiga loh sama Bagas. Gerak-geriknya aneh sekali sejak Sania hilang. Aneh bagaimana ya bu? Tanya Aldi dengan nada penuh harap. Ya, dia pura-pura nggak tahu apa-apa loh. Tapi yang buat saya makin curiga, semua pakaian Sania tuh masih ada di rumah itu. Kalau dia benar pulang kampung, seharusnya dia bawa barang-barangnya. Ujar Bu Ija dengan serius. Aldi tersentak. Benar juga ya. Kalau Sania benar pulang kampung, kenapa dia meninggalkan semua barangnya? Tapi bu, kalau gitu kita harus cari tahu lebih lanjut bu. Saya juga gak bisa tinggal diam bu, kata Aldi dengan penuh semangat. Bu Ija mengangguk. Iya mas, saya juga merasa ada yang gak beres. Kita cari cara ya untuk membongkar semuanya. Dengan hati yang penuh tekad, Aldi dan Bu Ija pun kini sepakat untuk bekerja sama mengungkap misteri hilangnya Sania. Mereka tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Polisi yang menangani laporan Bagas masih belum menemukan petunjuk yang jelas mengenai keberadaan Sania. Mereka juga sudah bertanya ke beberapa orang di sekitar lingkungan rumah Bu Angel, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu kemana Sania pergi. Semua jawaban hanya dugaan dan juga kemungkinan. Tidak ada satupun yang bisa dijadikan bukti kuat. Sementara itu di kantor polisi, Bagas duduk dengan gelisah di bangku kayu ruang tunggu. Ia berpikir bahwa datang ke sini adalah keputusan yang tepat untuk menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya dan juga teman-temannya. Namun saat itu sesuatu terjadi di luar dugaannya. Seorang polisi yang sedang mencatat laporan dari Bagas tiba-tiba melirik layar ponsel Bagas yang tergeletak di meja. Pandangan polisi itu langsung terpaku pada wallpaper ponsel tersebut, yaitu sebuah foto yang menampilkan Bagas dan juga teman-temannya tengah berpose santai sambil memegang botol minuman keras. Polisi itu menyipitkan matanya, memperhatikan satu persatu wajah dalam foto tersebut. Sebentar, ini siapa saja ya? Tanya polisi sambil menunjuk layar ponsel Bagas. Bagas tersentak. Oh, itu teman-teman saya pak. Kenapa ya pak? Saya kenal itu, salah satu orang di foto ini. Kenal? Kenal bagaimana pak? Tanya Bagas dengan suara serak. Polisi itu tidak langsung menjawab, ia menoleh ke rekan sejawatnya dan mengangguk, seolah memberikan isyarat. Ya, kami ini sering menerima laporan tentang keributan di lingkungan tertentu. Dan kalau saya tidak salah, salah satu temanmu di foto ini pernah berurusan dengan kami karena membuat onar. Namanya siapa itu? Polisi itu menunjuk salah satu wajah di foto. Bagas menelan ludah. Ia tahu orang yang dimaksud polisi itu adalah Riko, salah satu temannya yang memang terkenal sering membuat masalah. Itu namanya Riko pak, jawab Bagas dengan suara yang nyaris bergetar. Polisi mencatat sesuatu di buku laporan. Jadi Riko ini sering nongkrong denganmu? Dia gengmu?
Bagas mengangguk meski hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Menarik, karena kami baru saja menerima keluhan dari warga tentang sekelompok pemuda yang sering pesta miras dan membuat kegaduhan. Bisa jadi kelompok itu adalah kalian ya? Bagas semakin panik. Niat awalnya hanya ingin menghindari kecurigaan, tetapi kini dia justru menarik perhatian polisi dengan hal lain. Ia merasakan sesuatu yang sangat salah dalam situasi ini. Jadi, saya perlu bicara dengan teman-teman juga ya, Gas. Bisa kamu kasih tahu di mana mereka sekarang? Lanjut polisi itu. Bagas terdiam sejenak. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, bisa jadi teman-temannya akan marah besar kepadanya. Tetapi jika dia berbohong dan polisi menemukan kebohongan itu, posisinya akan semakin terjepit. Oh, saya nggak tahu Pak. Mereka sibuk masing-masing. Jawab Bagas dengan suara lirih dan juga terbata-bata. Polisi menghela nafas. Baiklah, kalau begitu kami akan mencari tahu sendiri. Tapi kalau kamu berbohong, kami pasti akan tahu juga. Bagas hanya bisa mengangguk tanpa berkata-kata. Ia merasa terperangkap, mulai menutup di sekelilingnya. Setelah selesai memberikan keterangannya, Bagas keluar dari kantor polisi dengan langkah berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara di luar tidak terlalu panas. Begitu sampai di tempat parkir, ia langsung mengambil ponselnya dan mengetik pesan di grup chat gengnya. Gawat bro, polisi mulai tanya-tanya soal kita. Mereka kenal sama Riko. Kalian jangan macam-macam dulu ya, ucap Bagas saat dia mengirim pesan. Pesan itu hanya dibaca tanpa ada yang langsung membalas. Bagas pun semakin resah. Ia sadar bahwa ini bisa jadi pertanda awal dari masalah yang lebih besar. Sementara itu di sisi lain, polisi mulai menyusun rencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang geng Bagas. Mereka ingin mengetahui apakah kelompok ini hanya sekedar kumpulan anak muda nakal atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua itu. Salah satu polisi yang tadi menginterogasi Bagas mulai menghubungi beberapa rekannya yang bertugas di wilayah tempat Bagas dan juga teman-temannya sering nongkrong. Bro, lo ingat gak? Ada laporan soal kelompok pemuda yang sering pesta miras dan bikin onar. Gue rasa ya, kita harus cek lebih lanjut. Bisa jadi ini ada kaitannya sama kasus orang hilang ini, kata polisi itu di telepon. Dari ujung telepon rekannya pun mengatakan, iya, gue ingat dan nanti gue ceklah beberapa laporan yang masuk. Bisa jadi kita dapat sesuatu. Penyelidikan yang awalnya hanya berfokus pada hilangnya Sania, kini mulai bercabang ke arah yang lain. Bagas yang tadinya merasa aman, kini merasa dirinya semakin terpojok. Malam itu Bagas tidak bisa tidur, pikirannya terus dihantui oleh kemungkinan terburuk. Jika polisi terus menggali informasi tentang gengnya, bisa saja mereka menemukan sesuatu yang mengarah ke kejadian malam itu. Dan saat mereka menghabisi Sania. Gimana ya nih? Kalau gue ketangkep gimana nih? Nggak mungkin mereka tahu. Pokoknya gue harus sabar dan tutup mulut, umam Bagas dengan pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa waktu semakin menipis, polisi sudah mulai bergerak, dan semakin lama mereka menyelidiki, semakin besar kemungkinan kebenaran akan terbongkar. Singkat cerita, kini polisi mulai bergerak untuk menemui teman-teman Bagas dengan informasi yang mereka dapatkan dari Bagas. Mereka mendatangi tempat biasa geng itu nongkrong, sebuah rumah kosong yang sering mereka gunakan untuk berkumpul. Ketika polisi tiba, beberapa anggota geng yang ada di sana pun langsung terlihat tegang. Mereka tidak menyangka polisi akan datang mencari mereka. Beberapa dari mereka berpikir bahwa polisi ini hanya akan memeriksa soal pesta miras dan juga keributan yang sering mereka buat. Namun sebagian yang lain yang sudah merasa firasat buruk karena kedatangan polisi ini terlalu tiba-tiba. Begitu polisi mulai bertanya, suasana berubah menjadi semakin tegang. Kalian semua sering berkumpul di sini kan? Tanya salah satu polisi.
Iya pak, jawab salah satu dari mereka dengan gugup. Dan kalian juga sering bikin ribut. Warga banyak yang melaporkan. Lanjut polisi itu. Beberapa anak geng itu pun mulai saling pandang, mencoba mencari jawaban yang tidak akan membuat mereka dalam masalah. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, tiba-tiba salah satu dari mereka yang paling penakut, dia adalah Randy, membuka mulutnya tanpa sadar. Saya nggak ikut ya pak, saya cuma datang sebentar. Saya nggak tahu apa-apa soal itu pak. Itu Bagas sama yang lain, ucapnya dengan panik. Polisi yang awalnya hanya berniat menginterogasi tentang pesta miras dan juga keonaran, langsung menangkap sesuatu yang janggal dari ucapan Randy. Loh, apa maksudmu ha? Soal apa itu? Tanya polisi itu dengan nada curiga. Randy langsung terdiam. Dia menyadari bahwa dia baru saja keceplosan. Wajahnya pun langsung pucat sementara teman-temannya menatapnya tajam dengan pandangan penuh ancaman. Polisi mempersempit pandangan mereka ke arah Randy. Kamu, cepat jawab yang jujur. Apa yang sedang kalian sembunyikan, ha? Randy semakin ketakutan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Itu pak, maksudku, cepat. Bentaknya dengan kasar. Sania pak, bisiknya dengan lirih. Mata polisi langsung menyipit. Nama yang disebut itu seketika membuat mereka sadar bahwa mereka mungkin baru saja menemukan titik terang dalam kasus Sania yang hilang. Sania, apa yang terjadi dengannya? Polisi semakin mendesak. Randy pun gemetar lalu melirik teman-temannya seolah meminta bantuan, tapi tak ada yang membelanya. Beberapa dari mereka bahkan terlihat semakin panik, takut bahwa semua ini akan terbongkar. Melihat ekspresi wajah mereka yang berubah drastis, polisi itu pun langsung tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pesta miras. Bagas yang baru saja tiba di lokasi langsung merasakan hawa berbeda. Begitu melihat wajah-wajah teman-temannya yang pucat. Polisi yang menatapnya tajam, ia pun langsung sadar ada sesuatu yang tidak beres. Halo, Bagas. Kayaknya temanmu baru saja keceplosan deh, ujar polisi dengan sinis. Bagas mencoba tetap tenang saat itu. Saya gak ngerti maksudnya ya pak. Ada apa pak? Ucapnya pura-pura bingung saat itu. Polisi pun tersenyum tipis, lalu menatap Randy. Kamu bilang tadi soal Sania ya? Maksudnya apa? Randy ketakutan, tapi ia tahu dia sudah terlanjur bicara. Saya nggak ikut pak. Saya nggak ikut pas itu terjadi pak. Katanya dengan suara terbata-bata dan juga bergetar. Bagas semakin panik. Ia mencoba menenangkan situasi. Pak, teman saya ini pasti salah ngomong. Mungkin dia bingung atau takut sama polisi pak, ucap Bagas sambil tertawa canggung. Tapi polisi tidak tertipu. Mereka sudah mencium sesuatu yang janggal. Baiklah, kalau begitu kita bawa saja kalian ke kantor polisi ya. Di sana kan kita bisa bicara lebih santai, kata polisi itu. Bagas terkejut. Tapi pak, kami kan gak salah apa-apa. Iya tidak salah. Kalau tidak salah kenapa kalian panik? Hah? Polisi itu menatap mereka tajam. Bagas kehilangan kata-kata. Dalam hatinya ia tahu ini saatnya kabur. Tapi ia sadar jika ia lari sekarang, justru akan membuat dirinya semakin dicurigai. Akhirnya Bagas dan teman-temannya singkatnya saat itu. Mereka semua dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat mereka sampai di kantor polisi, berita tentang pemeriksaan mereka pun langsung tersebar. Orang tua Bagas dipanggil, begitu juga orang tua Sania. Bu Ija dan Aldi juga datang karena mereka adalah orang yang terakhir berinteraksi dengan Sania sebelum menghilang. Begitu Aldi tiba, ia langsung menatap tajam ke arah Bagas. Kau pasti tahu Sania kan?
Di mana dia? Di mana? Tanyanya penuh emosi. Bagas hanya dia menundukkan kepala. Boija yang sudah lama curiga kini mulai menangis. Ya Allah, Den Bagas, kamu jangan bohong, Den. Sania itu anak baik loh. Kembalikan dia. Kalau kau tahu di mana dia, Den. Isaknya. Polisi lalu mulai menginterogasi satu persatu anggota geng Bagas, menekan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Kalau kalian tidak bicara sekarang, kalian akan tahu konsekuensinya. Kalau kami yang menemukan bukti lebih dulu, hukumannya bisa lebih berat. Kalian semua bisa dihukum penjara seumur hidup, atau yang paling berat, kalian juga bisa. Ancam salah satu polisi. Ketegangan di ruangan itu pun semakin memuncak. Bagas mencoba tetap kuat, tapi ia tahu bahwa keadaan semakin berbahaya. Suatu kesalahan saja maka semuanya akan terbongkar. Kini saat itu, ruangan interogasi dipenuhi ketegangan. Beberapa anggota geng Bagas masih mencoba mempertahankan kebohongan mereka. Tapi tekanan dari polisi terus meningkat. Kalau kalian tidak bicara sekarang, kami akan menganggap kalian semua terlibat dalam kasus ini. Dan hukumannya bisa lebih berat. Polisi mengetukkan tangannya di meja. Suaranya keras menggema di ruangan. Randy yang sejak awal sudah ketakutan akhirnya tak kuat lagi menahan tekanan. Dengan suara bergetar dan air mata mulai mengalir di pipinya, ia berkata, Sania, dia sudah nggak ada, Pak. Ruangan mendadak sunyi. Aldi yang berdiri di dekat pintu tiba-tiba merasa tubuhnya lemas. Matanya melebar, nafasnya tersengal. Apa maksudmu, ha? Teriak polisi dengan suara menggelegar. Randy menangis semakin keras. Mereka yang melakukan, Pak. Bagas dan Ferry. Aku cuma tahu dari mereka. Aku nggak ikut, Pak. Aku nggak ikut. Aku cuman lagi pesta miras saja waktu itu di rumah Bagas. Bagas yang mendengar itu pun langsung mendelik ke arah Randy. Matanya penuh kemarahan. Gila ya lo. Diam aja. Bentaknya dengan suara gemetar. Polisi tidak menghiraukan teriakan Bagas. Salah satu dari mereka pun langsung mendekat ke Randy, menatapnya dengan tajam. Bilang semuanya. Kalau kau ingin hukuman lebih ringan, katakan semuanya sekarang juga. Randy menggeleng dengan lemah. Tangannya gemetar di atas meja. Malam itu saat kami pesta, Pak. Kami tak sengaja memperlakukan hal buruk kepada Sania. Saat itu kami yang sudah mabuk, ditambah Bagas juga sudah lama mengincarnya, Pak, dengan Ferry dan lainnya. Dia bilang Sania cantik, terus pembantu. Dia nggak suka, Pak, Sania terlalu sombong dan jual mahalan. Jadi waktu itu saat mereka mencoba memperkaos Sania melawan, Pak. Terus tak sengaja tertancap pisau perutnya dan akhirnya meninggal, Pak. Bu Ija langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan setelah mendengar penjelasan itu. Tubuhnya bergetar, Aldi pun mencengkram dadanya yang terasa sesak. Jadi tak kusangka ya kamu, Bagas. Bu Ija menangis saat itu. Dia tak bisa berkata apa-apa lagi. Randy pun mulai sesak nafas. Suaranya tercekat oleh tangisan. Polisi yang lain menahan amarah mereka dengan tangan mereka mengepal kuat. Sementara di sisi lain, saat itu, ayah dari Sania yang memang menusul ke Bogor dengan telepon dari Aldi, dan saat itu memang menyuruh untuk datang ke kantor polisi Karang sudah mendapatkan penjelasan. Saat itu ayahnya hanya menangis dengan keras. Sang ayah langsung jatuh berlutut, memukul lantai berkali-kali dengan penuh amar dan juga sedihan. Anakku
Anakku satu-satunya, ya Allah, kenapa anakku, ya Allah. Aldi menutup wajahnya, baunya terguncang hebat. Mbok Ija yang saat itu di sampingnya memeluknya dengan erat, mencoba menenangkan meskipun dirinya sendiri hampir pingsan karena shock. Aldi, kamu yang sabar. Ibu tahu perasaan kamu. Ya, Sania anak baik. Sabar, dia sudah tenang di sana. Terus kalian buang di mana? Polisi kini mengalihkan pandangan ke arah Bagas. Wajah mereka merah pada menahan marah. Bagas hanya diam, nafasnya berat, keringat dingin mengalir deras di dahinya. Dia tahu sudah tidak ada jalan keluar lagi. Di belakang rumah, Pak. Polisi segera menghubungi tim forensik dan unit pencarian untuk menemukan tubuh Sania. Mereka langsung bergerak menuju lokasi yang disebutkan oleh Randy dan juga Bagas. Tidak butuh waktu lama saat itu, mereka pun menemukan Sania. Tubuhnya yang telah membiru dan kaku tergeletak di sebuah area semak-semak di pinggiran kota. Itu adalah tempat kedua setelah sebelumnya Sania dikubur di belakang rumah Bagas. Pakaiannya sudah compang-camping, wajahnya penuh luka. Saat kabar ini sampai kantor polisi, suasana semakin mencekam. Saat itu ayah Sania langsung jatuh pingsan mendengar anaknya benar-benar sudah tiada dalam keadaan yang mengerikan. Aldi berlari ke ruangan, jatuh berlutut di tanah dan menjerit sekeras-kerasnya. Bukti sudah jelas, pengakuan sudah ada dan hukuman. Hukuman Bagas dan juga Ferry pasti sangat berat. Hingga saat itu dalam persidangan yang berlangsung beberapa bulan kemudian, hakim menjatuhkan vonis tertinggi bagi kedua pelaku utama. Bagas dan Ferry dijatuhi hukuman mati atas perbuatan keji mereka. Suara tangisan keluarga Sania memenuhi ruangan. Sang ayah tidak berhenti menangis. Sementara Aldi, dia duduk diam dengan tatapan kosong. Sementara itu anggota geng lain yang terbukti mengetahui kejahatan ini, namun tidak melaporkannya, dijatuhi hukuman seumur hidup. Bagas menunduk, wajahnya pucat. Tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya. Kini dia hanya bisa menunggu hari eksekusi. Sania telah pergi. Tidak ada lagi tawa manisnya, tidak ada lagi suaranya yang lembut. Dia pergi dengan cara yang paling menyakitkan. Aldi berdiri di depan suasana pusara Sania. Tangannya gemetar saat meletakkan bunga di atasnya. Maaf Sania, maafkan aku. Aku gak bisa melindungimu, isaknya. Mbok Ija berdiri di sampingnya, mengusap punggung Aldi dengan lembut. Sabar, Sania sudah tenang sekarang. Dia sudah di tempat yang lebih baik. Tapi Aldi tidak bisa menerima kenyataan ini. Air matanya terus mengalir. Kenangan tentang Sania terus berputar di kepalanya. Sania telah tiada, namun luka yang ditinggalkan akan selamanya membekas. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.